punya anak yang bernama Alwi. Inilah Habib yang pertama dari keturunan Nabi yang dikasih nama Alawi. Sebelum itu nggak ada yang namanya Alawi, ya kawan. Nah, ini yang pertama kali disebut Alawi, sehingga keturunannya disebut Ba Alawi. Nah, jadi Ba Alawi diambil dari nama ini, saudara. Makanya di situ ditulis Alwi jaddu Ba Alawi. Ini kakeknya Ba Alawi, saudara. Nah, dan Alwi ini masyhur dalam sejarah, saudara. Putra Ubaidillah. Dan orang semua tahu kalau dia cucunya Ahmad Al-Muhajir. Sampai-sampai Imam Sakhawi menyebut namanya. Imam Ibn Hajar Al-Haythami juga menyebut namanya, saudara. Imam-imam besar menyebut namanya dalam kitab-kitab mereka. Artinya apa? Ubaidillah dan Alwi juga bukan cerita fiktif. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan secara singkat. Dari Alwi lahir anaknya namanya Muhammad. Muhammad lahir lagi namanya Alwi. Nah, dikasih nama kakeknya Alwi. Ya, dari dua yang namanya Alwi, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, ada lagi Ali Khalid Ghassan. Nah, Ali Khalid Ghassan ini, saudara, tinggal di Yaman. Beliau punya anak. Ini yang makamnya sampai hari ini ada di Muhammad Shahid Mirbad, dekat Sulalah. Dia masuk ke Oman, ya. Ya, dia masuk ke negeri Oman di perbatasan. Jadi yang namanya Muhammad Shahid Mirbad, makamnya sampai hari ini masih ada. Makanya banyak santri-santri Al-Ahqaf kalau dulu mau ke Ahqaf, mau ke Hadramut lewat Sulala, itu biasanya mereka mampir dulu kemari. Karena di daerah Sulala itu, di situ ada magam Nabi Ayub, ya. Ada magam Nabi Ayub, Nabi Imran. Kemudian juga ada magam Muhammad Shahid Mirbad. Nah, ini sudah ada di Oman ini magamnya, ya, Pak. Nah, dari situ, saudara, ada dua anak. Imam Muhammad Shahid Mirbad ada dua anak yang sangat populer. Yang pertama adalah bernama Ali. Yang kedua bernama Alwi, saudara. Nah, Ali disebut Walidul Faqih. Kenapa beliau disebut Walidul Faqih? Karena beliau ayah kandung Al-Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi kalau disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saudara, nah namanya Muhammad, ayahnya adalah Ali. Makanya Ali disebut Walidul Faqih, ayahnya Faqih Muqaddam. Sehingga yang bernama Alwi, saudaranya Ali, disebut Ammul Faqih. Jadi yang satu disebut Walidul Faqih, yang disebut Ammul Faqih. Kenapa? Karena memang Faqih Muqaddam ini tokoh sentral habaib, saudara, yang sangat terkenal. Nah, teman-teman, kita stop dulu ya. Jadi Faqih Muqaddam ini memang diagung-agungkan dari kaum Ba'lawi ataupun para Habib-Habib Ba'lawi ini. Karena katanya, ya teman-teman, Faqih Muqaddam ini itu mi'raj 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, luar biasa ya teman-teman ya. Itu menurut ya cerita mereka bahwasanya Faqih Muqaddam ini memiliki karomah yang sangat luar biasa. Makanya Faqih Muqaddam ini adalah tokoh yang sangat dipuja-puja oleh klien Ba'lawi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beginilah pernyataan dari Habib Rizik, ya. Bahwa menerangkan tentang Ba'alawi seperti itu, sehingga keturunannya disebut dengan Ba'alawi, ya. Padahal sebenarnya adalah Alwi, ya. Ba'alwi bukan Ba'alawi. Kalau Alawiyin itu adalah keturunan Sayyidina Ali. Kalau Alwiyin itu keturunan dari Sayyidina Habib Alwi, begitulah, Habib Alwi, ya. Ya, jadi jangan keliru, ya. Jadi jangan keliru antara Alwi dan Alawi, ya. Kalau Bani Alawi itu keturunan Sayyidina Ali. Kalau Bani Alwi itu keturunan dari Alwi, seperti itu, ya. Lanjut. Tapi kalau menurut penjelasan Kiai Imaduddin Al-Bantani, ya, Faqih Muqaddam ini adalah sebuah tokoh fiktif, ya teman-teman. Nah, seperti itu nanti kita akan dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Coba mari kita lanjutkan, ya. Kemudian mari kita lihat. Dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alawi. Hampir semua ada di Indonesia. Ini marganya. 75 leluhur ini 75 marga, ya, Wak. Sementara dari Ammul Faqih itu melahirkan tidak kurang dari 15 leluhur Ba'alawi. Yang salah satunya adalah Azmat Khan. Nah, Azmat Khan inilah yang akhirnya melahirkan para wali songo. Ini saya sudah jelaskan dari tahun 2015 ini, ya, Wak. Nah, makanya kalau Anda baca buku saya yang berjudul FVI, Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya cantumkan di sana nasab wali songo secara lengkap. Nah, di sinilah akar masalah. Jadi
Jadi dengan adanya pernyataan dari Habib Rizik ini, maka terbentuklah seperti apa yang telah sekarang terjadi, yaitu PWI, ya. Perjuangan Wali Songo Indonesia, LS, ya, Laskar Sabilillah, ya. Jadi gara-gara ini, ya. Pertamanya, ya, keturunan Wali Songo itu dinafikan, ya, dinafikan. Mari kita lanjutkan dulu supaya tidak gagal paham. Buku khusus tentang mengungkap manuskrip-manuskrip palsu yang diberikan oleh Rabita Alwiyah, dalam hal ini via Rumel Abbas. Itu juga ada semuanya, semua apa yang telah mereka atribusikan sebagai manuskrip-manuskrip di abad ke-6, 7 itu ternyata semuanya palsu, dan kiai-kiai bisa untuk melihatnya di buku mengungkap manuskrip-manuskrip palsu Ba'alwi versi Rumel Abbas. Kemudian juga buku yang terakhir yang kemarin, sekarang ini orang-orang lagi mencari buku itu, yaitu buku yang saya beri judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Orang yang mengaku cucu Nabi, ini secara data, di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah, mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama. Ali bin Abu Bakar, namanya Asakron nih, 895 Hijriah. Nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman Asygaf bin Maulad Dawilah bin Ali Sahibud Darah bin Ali Al-Qayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qalifasa bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad keempat katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad kelima. Di abad kelima sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili, 435 Hijriah. Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad kelima itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah kalangan Ismail Toba-Toba. Ismail Toba-Toba itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isanya disebut, dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Mazdi 490 Hijriah karya Al-Umari, tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'alawi. Nggak ada. Kemudian naik ke abad ke-6, yaitu 597 Hijriah, kalangan seorang pakar usul fikih, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, punya berbagai macam kitab sejarah dan lain sebagainya. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Imam Al-Ar-Razi. Kalau dimutlakan nama al-imam, qala al-imam dalam kitab-kitab usul fiqh, itu maksudnya adalah al-Imam Fakhrur Razi. Beliau mengarang, menulis sebuah kitab berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah, wa hasala fihi anna aulada Ahmad bin Isa al-Muqibin munhasirun fi salasati bani. Anaknya cuma 3. Siapa? Muhammad, Ali, Husain. Itu 597 Hijriah. Beliau menulis kitab itu. Wafat 604 Hijriah. Beliau punya anak murid namanya itu Al-Fakhri, juga ngarang kitab namanya Al-Fakhri. Al-Marwazi nama murid beliau, itu 614 Hijriah. Di situ juga disebutkan nama Ahmad bin Isa, dan tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaid, punya cucu namanya Alwi. Nggak ada. Mereka tidak disebut keturunan Nabi pada 614 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Asili 700 Hijriah. Kemudian ada kitab As-Sabatul Musan 787 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Talib As-Sugra 828. Ada kitab Umdatul Talib As-Sugra karya orang yang sama, Ibnu Ainabah, 828 Hijriah. Sampai abad ke-8, abad 9 awal ini tidak ada orang yang menyebutkan ahli nasab itu bahwa Ba'alawi keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal mereka sudah ada itu. Di abad 9 itu mereka sudah mulai mengaku sebagai keturunan Nabi. Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini sudah mengaku keturunan Nabi di abad 9. Tapi orang-orang Yamannya saja itu tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi di abad 9 itu. Maka saya sebutkan ada 550 tahun kosongnya riwayat antara pengakuan dan orang yang diaku. Orang yang diaku 345 Hijriah, mereka mengaku 895 Hijriah, hitung pakai kalkulator 550 tahun. Itu kalau kita mau kasihan. Itu versi kasihan itu 550 tahun itu. Versi yang tidak kasihan dalam ilmu nasab itu, dalam ilmu nasab, sebuah kitab sejarah
la yuqaddamu bihalin ala ma yusbituhun nasabun. Ilmu sejarah, sejarawan tidak bisa didahulukan dari apa yang telah ditetapkan oleh ahli nasab. Sedangkan ahli as-Sakran ini ngarangnya kitab sejarah tasawuf dan amalannya. Maka walaupun ada susunan dia menyebutkan nama sampai Ahmad bin Isa, itu sebenarnya dalam ilmu nasab tidak dianggap sama sekali. Adanya nama mereka itu muncul dalam kitab nasab, dalam kitab Tuhfatut Talib 996 Hijriyah. Itu kalau dihitung 651 tahun. Nah, demikianlah ya teman-teman. Jadi bisa diakses, bisa dibaca, bisa diaudit kembali, karena Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani telah menyebutkan kitab-kitabnya ya, bukan hanya ngarang, bukan hanya framing saja ya. Jadi bisa dibuktikan ya. Jadi sesungguhnya memang di kitab-kitab nasab ya yang terdahulu tidak menyebutkan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu mempunyai anak 3, dan tidak pernah menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir ya. Yang terkenal adalah disebut dengan Ahmad bin Isa Ar-Rumi atau Al-Abah atau An-Naban. Demikian, semoga bermanfaat. Silahkan video ini di-share agar menjadi pencerahan bagi yang masih menjadi muhibbin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.